Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala atau BP3 Trowulan Mojokerto Jawa Timur mengakui belum lama ini aparat dari Polda Jawa Timur didampingi Satuan Intel dan Reskrim Polres Mojokerto mendatangi lokasi pembangunan Pusat Informasi Majapahit. Namun BP3 sebagai pelaksana proyek membantah kedatangan aparat terkait dugaan perusakan situs akibat penggalian di lokasi proyek tersebut. Kepala Seksi Pelestarian BP3 Trowulan, Prapto Saptono mengatakan tidak terjadi kerusakan di situs Trowulan karena penggalian proyek telah sesuai dengan kaidah-kaidah arkeologis. Mungkin opini masyarakat itu berpikir bahwa ini adalah melihat gambar sehingga ini merupakan sebuah pengerusakan. Padahal tidak sama sekali. Kenapa saya lakukan untuk penggalian penyelamatan ini? Supaya nanti di dalam penggalian fondasi untuk memborong itu tidak merusak benda cagar budaya yang ada di dalam tanah tersebut. Proyek pembangunan Pusat Informasi Majapahit diresmikan 3 November 2008 lalu oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Proyek pemerintah pusat senilai 25 miliar ini rencananya akan diresmikan Presiden SBY sebelum pemilu 2009 nanti. Namun di tengah jalan proyek ini dihentikan sementara, sebab pemancangan fondasi bangunan proyek dianggap sebagian kalangan justru merusak situs purbakala yang berada di lokasi tersebut. Meski demikian, Prapto menambahkan penghentian proyek bukan karena polemik yang terjadi, namun karena masa kontrak pembangunan tahap pertama sudah selesai. Kini, kelanjutan proyek pembangunan tersebut masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Saiful Amin Solihin, Metro TV. Miliar ton dari PDBA diangkut melalui kereta api ke Tarahan Lampung dengan total 9,5 juta ton. Direncanakan dibangun jalur kereta api rel ganda double track mulai dari Lubuk Linggau Tebing Tinggi Lahat, Muara Enim, Prabu Muli Simpang dan terus ke Pelabuhan Laut Tanjung Api-Api untuk mengeluarkan batu bara dengan kapasitas pertama pada tahap pertama adalah 50 juta ton per tahun. Jelang pemilu 2009 mendatang, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri gencar melakukan safari politik. Hari ini Megawati bertemu dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat Ambon, Maluku. Megawati didampingi Sekjen Pramono Anung dan Ketua DPD PDIP Maluku yang juga Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu. Dalam pertemuan ini Megawati menyatakan tokoh agama dan masyarakat mempunyai peran strategis menciptakan situasi yang aman dan damai di Ambon dan Maluku. Menyadari pentingnya peran para tokoh, Megawati meminta dukungan mereka pada pemilihan presiden 2009 mendatang. Ini bukan hanya doa yang saya lakukan, tetapi juga suatu tindakan konkret sehingga dengan demikian kita dapat berjalan menuju masa depan yang lebih baik. Usai pertemuan ini, Megawati bersama rombongan melanjutkan safari politiknya ke Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari Ambon, Maluku, Hamdi Jempot, Metro TV.
Presiden Republik Indonesia akan tiba di tempat acara. Hadirin. Meskipun KPU Pusat telah memutuskan 171.068.667 warga negara Indonesia terdaftar sebagai pemilih tetap dan berhak mengikuti pemilu, namun hingga saat ini masih banyak warga yang berhak memilih tetapi merasa tidak terdaftar dalam DPT. Bahkan, dalam beberapa pilkada yang dilaksanakan di sejumlah daerah, terlihat masih banyak masyarakat yang kehilangan hak pilihnya karena kesalahan administratif. Sebagai contoh dalam Pilkada Gubernur Jawa Timur misalnya, 40% dari 2,8 juta pemilih di Kabupaten Sampang, Madura tidak memperoleh undangan atau kartu pemilih. Di tempat lain, 3.000 warga Kebumen tidak terdaftar dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah. Dan kondisi yang sama selalu terjadi dalam setiap pemilu bahkan pilkada di Indonesia. Bahkan hasil survei Indobarometer menyatakan 18,3% penduduk Indonesia tidak merasa terdaftar sebagai pemilih. Sementara itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Ansari menegaskan pihaknya tidak bisa mengubah daftar pemilih tetap yang telah diumumkan bulan Oktober 2008 lalu karena melanggar undang-undang. Dapatkan informasi termasuk juga ada hasil survei yang mengatakan masih ada warga negara Indonesia yang belum terdaftar. Kita tidak ingin ada satu orang pun yang memeriksa dan tidak terdaftar itu. Kalau memang benar, maka sebenarnya perlu didaftar ini. Cuma persoalannya terbentur kepada aturan. Peraturannya tidak memungkinkan kita untuk mendaftar kembali. Kan mau di-extend. Nah, oleh karena itu, KPU memerlukan payung hukum. Payung hukum itu memperbolehkan. Salah satu klausulnya adalah memungkinkan KPU untuk menerima kembali mereka yang belum terdaftar. Golput karena persoalan administratif juga bisa terjadi karena masih banyak warga yang bingung apakah mereka harus mencoblos atau mencontreng. Kondisi ini disebabkan minimnya sosialisasi KPU, terutama di daerah-daerah yang terpencil. Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin angka golput terlebih karena faktor administratif ini akan jauh lebih besar seperti yang diprediksikan oleh sejumlah pengamat. Erika Subindo, Kabel Indrawan, Metro TV. Nah, saat ini saya sedang bersama Direktur Utama PT Pertamina Persero, Bapak Ari Sumarno, dan kita akan mengetahui seperti apa pasca terjadinya kebakaran tersebut, Depo Pertamina Pelumpang kembali beroperasi. Pak, bisa dinyatakan kembali bahwa Depo Pertamina Pelumpang sudah kembali beroperasi. Nah, dibandingkan dengan situasi normal, kira-kira saat ini kondisi Depo Pertamina Pelumpang sudah berapa persen dibandingkan dengan 100% normal, Pak? Baru saja ya, kita mulai lagi operasi Depo Pelumpang. Dan lebih kurang tepat jam 16, truk pertama berisikan 16.000 kiloliter atau 16.000 liter premium menuju ke salah satu SPBU di Jakarta. Dan kemudian langsung diikuti oleh dua truk berikutnya, truk tangki berikutnya dengan kapasitas yang sama, dan truk yang keempat kapasitas 24 kiloliter akan segera berangkat tadi. Saya lihat sudah siap pengisiannya, hampir selesai dan segera berangkat. Jadi ini depot akan terus beroperasi selama 24 jam terus menerus untuk mensuplai seluruh BBM baik itu premium maupun solar di daerah Jabodetabek yang biasa dilayani. Ada lebih kurang 645 SPBU yang harus dilayani dari sini dan itu demikian akan kita layani 24 jam. Dengan demikian masyarakat akan dapat terjamin suplai BBM-nya. Berarti bisa dikatakan ini sudah berapa persen, Pak? Jadinya untuk mencapai 100% membutuhkan kita masih butuhkan beberapa jam lagi ya untuk bisa mencapai 100%. Ya, karena sebetulnya suplai sudah dilakukan melalui depot Padalarang, Tanjung Gerem dan Cikampek ya. Sudah dilakukan dari situ. Dan tapi di sana juga mengalami keterlambatan karena jaraknya kan jauh ya, jaraknya lebih jauh. Nah ini semua akan nanti di make up atau
diisi oleh depot supply dari depot Pelumpang ini. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa hari ini juga 100% akan tercapai? Saya rasa nanti hari ini ya lebih kurang mungkin sekitar jam 9, jam 10 malam akan bisa tercapai 100%. Ya. Sedangkan untuk mengenai kondisi stok Jabodetabek ini berarti untuk berapa jam lagi bagaimana? Dari jam 4 sampai jam 9 malam nanti? Kan sudah disuplai sebagian dari mana? Dari depo. Mungkin saja ada 1-2 SPBU yang sempat kehabisan, mungkin ya, karena ada keterlambatan suplai dari Cikampek atau dari Tanjung Priok atau Padilarang. Namun itu tidak akan berlangsung lama, ya paling. Baik, jadi menurut hasil investigasi sementara, ledakan terjadi pada saat loading BBM di tangki nomor 24. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi kalau dilihat kejadiannya, pertama kali terlihat kebakaran pada jam 21.15, ya. Setelah terdengar ledakan dan kemudian timbul kebakaran di tangki nomor 24 yang berisikan lebih kurang 2.900 kiloliter premium yang sedang dalam proses pengisian dari kapal. Ya. Proses pengisian merupakan hasil bongkaran premium dari kapal yang berlabuh di Tanjung Priok. Nah, dari kejadian itu terlihat bahwa ada satu kelebihan tekanan, terjadi satu kelebihan tekanan di dalam tangki, ya, dan itu menyebabkan timbulnya ledakan dan kemudian kebakaran. Penyelidikan masih terus berlangsung. Kenapa terjadinya itu? Kita tunggu saja hasil penyelidikannya dari tim yang terdiri dari tim gabungan polisi, Polri, baik dari Direktorat Jenderal Migas maupun dari Badan Pengatur Hilir Migas dan juga dari Pertamina. Ya, ditambah juga tenaga-tenaga ahli lainnya yang nanti dianggap perlu. Kita tunggu saja hasil penelitiannya dan penyelidikannya bagaimana. Sampai sekarang belum bisa ditentukan secara pasti, karena besok akan tetap dilanjutkan dengan penyelidikan itu. Kita tunggu saja hasil dari sini. Tadi Bapak menyebutkan kalau kejadian terjadi saat loading BBM dari kapal ke tangki. Iya. Nah, kenapa sih Pak bisa terjadi seperti itu? Apakah memang biasanya terjadi kalau misalkan loading BBM itu tekanannya diatur seperti apa atau bagaimana? Nah, itu pengaturannya sebenarnya udah rutin kan. Ini sebenarnya prosesnya pun sudah berjalan 3 jam. Proses loading ke tangki itu dari kapal sudah mulai berjalan sejak jam 18. Jadi sudah berlangsung 3 jam sampai itu terjadi. Ya itu yang kita lihat ya, bahwa jelas kalau ledakan itu suatu kejadian yang nggak normal ya. Tapi proses pengisiannya sendiri sudah mengikuti prosedur tetap yang biasa dilakukan dalam rangka pengisian tangki atau pembongkaran BBM dari kapal ke tangki. Kalau menurut hasil investigasi sementara Pak, pihak kepolisian juga apakah ada penyebabnya karena human error? Kalau memang terjadi karena human error, kenapa bisa begitu? Karena waktu itu kan terjadi di malam hari. Ya, saya nggak mau mendahului ya seperti dikatakan tadi oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, bahwa kita nggak usah berandai-andai lah, kita tunggu saja hasilnya, kita lihat saja bagaimana, apakah itu human error, apakah itu unsur lain dan sebagainya, kita tunggu saja, jangan kita berandai-andai sampai sekarang. Kapan Pak kira-kira akan dapat kepastian bahwa? Ya, saya nggak bisa menentukan sampai kapan, ya itu tergantung dari tim yang akan terus meneliti dan mereka akan terus bekerja besok. Mereka akan bekerja tanpa mengganggu operasi. Berapa hari mereka bekerja?